Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPA akan menjelaskan dan membahas tentang kebijakan fiskal pada pelajaran ekonomi. Perkenalkan, nama saya Putri Juhani dan saya Indriana Puspitasari. Saya Aldi Pratama. Nama saya Muhammad Arif Romizan. Saya Selvi Afiati. Saya Denat Zahra Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal. Secara istilah, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara atau kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nurhilzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama, yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. 1. Meningkatkan PDB negara dan PDB per kapita. Tujuan utama dari pemerintah merilis berbagai kebijakan fiskal ialah untuk mengintervensi perekonomian sehingga dapat terdongkrak. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi berbagai lini ekonomi, sehingga setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaruan kebijakan fiskal, maka diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan berbagai sektor. 2. Meningkatkan serapan tenaga kerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebijakan fiskal akan memengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Ketika kebijakan fiskal yang dikeluarkan adalah langkah yang tepat, maka ini akan membantu mendongkrak perekonomian. 3. Menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga bisa melakukan intervensi terhadap perekonomian, khususnya pada kondisi harga barang-barang di pasaran. Dalam inflasi terdapat 3 komponen, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instrumen dari kebijakan fiskal. Instrumen dari kebijakan fiskal ini dapat membantu pemerintah untuk dapat memperoleh tujuan dari pemberlakukan kebijakan fiskal. Adapun di antaranya kebijakan fiskal itu yaitu: pertama, anggaran belanja seimbang; kedua, stabilitas anggaran otomatis; ketiga, pengelolaan anggaran; dan keempat, pembiayaan fungsional. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh kepemerintahan suatu negara. Yang pertama, dapat menurunkan tingkat inflasi sesuai dengan tujuan dari kebijakan fiskal. Maka kebijakan tersebut memiliki peran untuk dapat menurunkan tingkat inflasi di suatu negara. Yang kedua, dapat meningkatkan produk domestik secara bruto. Yang ketiga, dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara tersebut. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, dapat meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara. Perkenalkan, nama saya Selvi Afiati. Di sini saya akan membahas tentang jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kebijakan fiskal surplus atau kebijakan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya lonjakan pada nilai inflasi. Yang kedua, kebijakan fiskal defisit, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar dari nilai pendapatan. Yang ketiga, kebijakan fiskal seimbang, yaitu merupakan gabungan dari 2 jenis sebelumnya, yang mana nilai pendapatan dan pengeluaran diusahakan untuk bisa seimbang, sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan dana. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis, yaitu kebijakan fiskal yang merupakan kebijakan sisa yang sifatnya lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan saat kondisi berubah signifikan. Baiklah, saya Denat Zahra Salsabila akan menjelaskan tentang fungsi dari kebijakan fiskal. Fungsi dari kebijakan fiskal ini dapat dibedakan menjadi 6 macam. Apa-apa saja fungsinya? Fungsi pertama dari kebijakan fiskal ini adalah fungsi otoritas. Fungsi otoritas ini adalah kebijakan fiskal
yang berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini adalah kebijakan fiskal yang berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Fungsi ketiga yaitu pengawasan. Fungsi pengawasan berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Fungsi keempat adalah alokasi. Fungsi alokasi berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta aktivitas ekonomi dari suatu negara. Nah, fungsi kelima yaitu adalah stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Fungsi terakhir adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini berfungsi ketika negara membuat sesuatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Nah, itulah fungsi dari kebijakan fiskal yang perlu kalian ketahui ya. Bye-bye. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.